Badan usaha milik desa merupakan sebuah badan usaha berjirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan badan usaha milik desa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan ragam jenis potensi yang ada di desa, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Bahwa berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 117 dan pasal 185 huruf B dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Umum milik Desa telah ditegaskan bahwa kedudukan umum desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha manfaatan aset, mengembangkan investasi dan ketahanan pangan dan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubarak la hawla wa la quwata illa billah mabadu. Yang kami hormati Ketua DPRD, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gresik yang saya hormati dan saya banggakan, Sekretaris DPRD dan para wartawan, para LSM yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang setengah sore ini kita bisa berkumpul di ruang rapat paripurna DPRD dalam rangka menyampaikan usulan komisi-komisi terhadap raperda tahap kedua yang akan kita bahas. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama bertatap muka. Ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang saya hormati, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai rangkaian dari perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu atau disebut pula sebagai pengembangan transportasi yang terintegral. Perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dapat dilakukan dengan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mempersatukan wilayah. Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut tidaklah terlaksana secara insidental. Pengembangan tersebut haruslah terlaksana berdasarkan rencana tentang rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pesantren. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpahnya dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka menetapkan raperda inisiatif DPRD Kabupaten Gresik tahap 2 tahun 2002 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap terpanjatkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang paripurna yang terhormat, izinlah kami mengupas sedikit terkait raperda yang akan diusulkan oleh Komisi 4 sebagai berikut. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara. Bagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut menggambarkan sebuah cita-cita luhur serta harapan negara dalam membangun sumber daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia merupakan wadah bagi terlaksananya pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya pesantren dapat mencetak kader-kader bangsa yang mempunyai fondasi keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia. Pelaksanaan urusan bidang keagamaan di Indonesia merupakan kewenangan absolut bagi pemerintah pusat, akan tetapi
dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan fasilitasi terhadap pesantren, maka untuk meningkatkan fungsi pesantren di Kabupaten Gresik diperlukan fasilitasi pesantren yang terintegrasi dan komprehensif. Kabupaten Gresik sebagai kota 1. Badan usaha milik desa. 2. Ketahanan pangan dan gizi. 3. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. 4. Fasilitasi pesantren dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi ranperda inisiatif DPRD. Apakah saudara setuju? Hadirin rapat Dewan yang terhormat, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan yang telah menerima dan menyetujui penetapan ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Gresik. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Gresik nomor 01